Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi rahmatihi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi fid daraini amin wa qala radhiyallahu anhu wa bihi wa ilahi qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa'i muttafaqun alaihi zada muslimun fi shalah. Al-hadits wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diamanahkan kepada kita. Malam ini izin Allah kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang Allah terima. Nanti di antara ibadah semoga Allah berikan ketenangan kepada hati dan pikiran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa dan hajat kita, serta Allah berkahi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jemaah sekalian, melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Minggu lalu kita sampaikan bahwa di dalam sholat itu dilarang menyelipkan ucapan, obrolan kepada manusia. La yasluhu syai'un la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak patut di dalam sholat terdapat sesuatu yang terkait dengan pembicaraan kepada manusia. Sholat hanya kita dan Allah. Kalau diselipkan ucapan kepada manusia, maka dianggap batal sholatnya. Awalnya sholat itu boleh dilakukan sambil berbicara, boleh berbicara. Kira-kira awalnya sahabat Zaid bin Arqam meriwayatkan satu hadis. Beliau bercerita, in kunna natakallamu fi shalah ala ahdi Rasulillah yukallimu ahaduna sahibahu bi hajatihi. Dulu kami kalau ngobrol, dulu kami zaman baginda Rasul, ini generasi awal Islam di periode Mekah yang sholat itu belum diwajibkan, tapi sholat belum diwajibkan. Kan diwajibkannya kan tahun ke-2 sebelum hijrah. Begitu turun dari Mi'raj baru diwajibkan. Sebelumnya sholat tapi tidak diwajibkan. Beliau bercerita, dulu kami di masa Rasul kalau lagi sholat yukallimu ahaduna sahibahu. Ini kami ini pada ngobrol sama teman. Apa yang diobrolin, dihajati kebutuhannya apa? Bisa jadi dia bilang, dalam semuanya kita ngobrol di mana? Tadi kita bilang itu ngobrol biasa, boleh di masa Nabi. Hatta nazal hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah 238, kata Allah, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah kalian akan salat
qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat bisukuti dengan diam. Jadi Nabi udah nyuruh diam. Cuma pada 3 kesempatan makmum boleh berbicara. Kalau dia berbicara mengeluarkan suara yang keras terdengar. Pertama, takbiratul ihram itu diucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, amin waladdallin, amin. Ucapin, jangan baca. Coba mendengar suara. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak tinggal bacanya, terdiam aja. Amin. Takut sama amin. Nah, jadi jangan diam. Amin. Yang afdol itu amin berbarengan dengan aminnya imam. Yang afdol. Rasul katakan apabila jamaah makmum aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka malaikat itu mengaminkan Fatihah. Imam biasanya berhenti dulu dari nafas. Kalau ayat panjang, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari nafas dulu dia 1 detik lah. Amin. Anak imam masih amin ya anak-anak jadi memang orang begitu. Kita juga dulu begitu, lupa aja. Saya kalau orang punya waktu coba dorongan itu bisa ngerti ya. Begitu dan pasti setiap sholat ada yang kita takutin. Entah ya kasih apa masih ada tuh. Ini kita yang dulu kecil ya. Dulu kita takut sama sebulan. Di sini juga ada, pasti ada. Iya pokoknya ada aja. Ada pentolan di sini. Kalau ada juga yang lihat dia takut, ada. Yang suka cerewet biasa itu. Dulu kita kan begitu. Jadi ya udah. Harap malu. Terus lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapin juga. Minimal yang mendengar kita, meskipun teman sebelah nggak dengar kita harus mengucapkan amin minimal. Nah, jadi dulu diperintahkan untuk diam ketika turun ayat Al-Baqarah 238, perintah untuk diam dalam sholat. Fa'umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam. Kata Zaid bin Arqam sahabat Rasul, kami diperintahkan untuk diam dalam sholat dan melarang untuk berbicara. Sejak saat itulah sholat dalam bulan. Masalahnya sekarang kalau ada imam yang salah, imam yang lupanya ada 3, lupa rukun, lupa sunnah rakaat, lupa sunnah hayat. Lupa. Kalau lupa rukun, konsekuensinya batal sholatnya. Sebab yang dia lupa rukun. Kalau lupanya sunnah rakaat, dia harus sujud sahwi sebelum salam. Kalau lupanya sunnah hayat, nggak usah lupa, sengaja dia tinggalkan batal. Mana yang sunnah hayat? Ya kalau dia tinggalkan sengaja atau lupa, itu nggak mempengaruhi keabsahan sholat. Di antaranya doa iftitah, Allahu Akbar, itu dibaca boleh, lagi baca apa-apa mempengaruhi. Tapi kadang-kadang kan kalau sholat sunnah baca iftitah yang wali baca, habis wali baca deh, kalau setengah wali nggak baca biasanya. Kayaknya lebih banyak yang membaca. Sholat tarawih baca iftitah nggak? Makmum baca makmum. Kira-kira baca iftitah sholat tarawih? Kayaknya enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
perkara sunat. Dibaca boleh, dibaca nggak berpengaruh, cuma perkara sunat saja. Namanya sunat haid. Yang kedua sunat makan. Bila mana makmum mengetahui bahwa imam meninggalkan sunnah hayat. Apa sunnah hayat? Sunnah yang bila mana dia tinggalkan lupa disengaja disunahkan sujud sawi sebelum salam. Contohnya tasyahud awal, tahiyat awal. Itu sunnah apa? Isya 4 rakaat. Waktunya dia 2 rakaat itu harus bangun. Memang harus tasyahud awal. Lupa dia, ragu sholat. Subhanallah wa bihamdihi. 3 kali dia baca langsung dia takbirnya panjang. Allahu Akbar. Lupa. Mau sama-sama ragu. Dibaca hukumnya ya udah terus. Kalau sama-sama lupa, emang yang jawab orang pikir semuanya tadi. Kalau nggak ada tindakan ya dia tak merasa salah. Terus aja. Begitu rakaat yang kedua, ketiga ini tadi. Rakaat yang ketiga nggak usah tahiyat, terus lagi salat. Karena imam udah ingat bahwa tadi dia lupa tahiyat awal atas sebelum salat dia tahiyat. Maka makmum kalau ada imam yang lupa, ada tanda-tandanya. Kita boleh ngomongnya dengan kalimat tasbih. Di sini Rasul katakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihul rijal. Mengingatkan imam di dalam salat dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Caranya subhanallahnya kita. Saya yakin jamaah semuanya niat baca tasbihnya buat mengingetin imam yang lupa. Begitu kan? Betul. Karena imam lupa, subhanallah. Itu semua orang niatnya begitu. Imam salah, imam lupa, ingetin. Dulu kita belum tahu, sekarang kita udah tahu. Mau saya kasih tahu. Imam Zainuddin Al-Albani dalam Fathul Mu'in beliau jelaskan, wa idza qasada qira'ata aw dzikra wahdahu aw at-tanbih lam taqbul. Apabila makmum membaca tasbih, niat baca tasbihnya buat zikir semata-mata. Niat buat zikir. Imam salah, dia niat zikir subhanallah, niatnya berzikir. Al-Ma'atani, atau dia niat beserta mengingatkan imam, zikir dan mengingatkan imam, dua dia. Lam tabtul, sholatnya tidak batal. Tapi kalau niatnya satu ada yang batal, satu ada yang tidak batal. Kalau dia niatnya satu, niat berzikir tidak batal. Kalau niat mengingatkan imam, batal. Sebab dia menyelipkan antara dia dan Allah, ada orang ketiga, siapa imam. Kan ngomong juga sama imamnya. Sekarang ngomongnya tasbih, hati dia niat mengingatkan imam. Maka spontan aja. Kalau imam yang salah, kita langsung niat zikirnya subhanallah. Jangan niat mengingatkan imam. Orang-orang niat mengingatkan imam. Karena orang kalau dia tahu, sebelum kita baca tasbih, niat zikir dalam hati, saya zikir subhanallah. Jangan niat mengingatkan imam. Kecuali udah niat zikir, ditambah lagi niatnya mengingatkan imam. Kalau dua niatnya boleh, kalau satu batal satu. Satunya mengingatkan imam. Nah, imam yang sudah diingatkan oleh makmum, mestinya dia merasa bahwa ada yang nggak beres bayarnya. Pasti ada yang salah, ada yang lewat, ada yang lupa. Dia spontan langsung. Kalau dia merasa tahiyat awalnya belum, dia akan duduk lagi. Tergantung posisinya. Kalau posisi dia sudah mendekati posisi
yang setingkat setara dengan ruku maka berdiri. Allahumma tidak. Tapi kalau sudah melewati posisi ruku, udah jadi lagi santai. Dengkulnya udah jatuh ke sejadah, udah jangan bangun lagi. Udah itu. Jadi lihat kita kemana imam. Dan sunnah amal sebelum salam sujud sahwi kalau kita. Tapi bila mana ada makmum yang tidak mengingatkan, maka sholatnya dianggap sah dan tidak ada yang kurang sebab semuanya pada lupa. Terus tidak ada imam yang sudah bisa 5 rakaat atau 3 rakaat, ngomong nggak ada yang ngingetin, selesai salam zikir Allah pulang di jalanan kalau kita ngomong Ustaz tadi kayaknya bisa 5 rakaat, kata kita anjing dia merasa begitu tapi itu di mana aja tadi udah tahu udah bubar udah selesai ada yang merasa tadi kayaknya gimana mampu gak ada yang ya kita aman udah ada tapi biarin 5 ini aman kami 5 aman sah gak ada usul sengaja aja 5 rakaat makmumnya semuanya gak ada mungkin kita makanya 1 rakaat jangan kelebihan atau usul sengajaan ini menjadi pahala sunnah ya dapat kalau pulang 3 rakaat salam tahiyat akhir langsung selesai sholat zikir doa salam-salaman pulang. Ustaz tadi perasaan sholat 3 rakaat yang bener aja iya tapi saya mau ngikutin saya 3 rakaat 3 atau 4 ya tadi saya ada 4 kalau kurang diingatkan imam tetap yakin 3 rakaat mau udah dengar subhanallah imam tetap aja tahiyat akhir itu dianggap batal sholat. Kenapa? Sebab kesalahannya bukan sunnah tapi rukun. Bisa berapa rakaat? 4. Kalau 3 satu enggak yang enggak sah jadi ini maka enggak sah sholat. Sebab itu rukun bukannya sunnah tapi rukun. Imamnya enggak dengar diingetin atau enggak ngerti dibilangin subhanallah tetap aja di tahiyat akhir dia yakin 4. Kalau jamaah semuanya yakin 3, imam yang salah duluan dia dalam balas doa. Dia kita sepakat. Bicaranya kalau rukun harus diingatkan bila mana imam tidak ngerti diingatkan, enggak berpengaruh pada tasbih kita, maka hukumnya batal sholat. Jadi gitu ya. Kalau yang ditinggalkan sunnah hayat maka tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat yang sah. Seperti takbiratul ihram apa namanya? Doa iftitah. Kalau lupanya yang ditinggalkan itu sunnah amal seperti qunut subuh atau sholawat kepada Nabi di rakaat tahiyat yang pertama lupa pada sholawat itu nanti diingatkannya cara bagusnya dengan cara sujud salam. Tapi kalau yang salahnya itu rukun maka harus diulang lagi sholat sebab kesalahannya rukun maka dia akan batal sholat. Kalau imam tidak berubah atas peringatan dari makmum. Subhanallahnya niatnya apa? Untuk zikir atau mengingetin imam. Dua-duanya zikir dan mengingetin imam. Wat tasbihu lil nisa, menepuk telapak tangan buat perempuan. Sekalian yang kira-kira kedengeran nggak? Enggak. Kayaknya kalau dia di belakang kedengeran. Kedengeran. Kalau
jodoh juga kamu tanya. Suara perempuan dalam sholat Ramadan dengan belum suara. Bila mana jamaahnya adalah laki-laki. Sholat tarawih laki perempuan di sini, belakang perempuan, laki depan. Di akhirnya jangan bersuara, cukup dia aja. Cukup dia. Tapi kalau semuanya perempuan, imam perempuan, jamaahnya perempuan semua, dia boleh kayak kita. Terus bila mana imam yang lupa, sekarang dia di tasbih di tepuk tangan nggak sadar, nggak dengar, lagi. Dia ketinggalan ini. Tapi kan kalau begitu kita nggak niat mengingatkan imam dan nggak niat zikir, sebab kan perempuan itu nggak boleh bersuara dalam sholat. Kalau ada laki-laki, nah, saya keluarkan cerita di Wonosobo. Di Wonosobo itu ada sembahyang Idul Adha. Imamnya imam kampung, imam langgar, imam sholat, suaranya bagus. Kabupaten Tunjungan sampai malam satu, suaranya bagus. Dan bupati, Pak Ustaz, berkenan nggak sholat Idul Adha di lapangan? Ntar saya barang saya barang waktu bupati juga, barang waktu pindah Wonosobo. Karena imam kampung sama Pak Haji saya datang. Karena saya minta biasanya bacanya surat apa? Biasanya surat Al-Alaq sampai surat Al-Baqarah. Ya udah itu terus. Idul Adha ya, nanti kita akan menyalakan sapi kurban buat makan. Semangat kan urusan ini. Ini melanggar mau sholat. Dia takut nggak lepas. Ini ulang-ulang kepada sapi seorang tiga Allah di di mana tempat diulang-ulang. Biar nanti belum siap orang belakang lupa. Biasa di belakang antek, karena di belakangnya buat kayak kembali. Kan rada grogi itu. Berangkat aja jam 6 sampai di lokasi jam 4. Dia cerita orang semua. Ada jam 6. Allahu Akbar. Kita kalau kita takbiran kan 7 kali. Rakaat pertama Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sabbihisma rabbikal a'la. Langsung habis sampai Fatihah. Saking dia takut bacaannya dia lepas, dia langsung baca sabbihis. Sabbihisma rabbikal a'la. Mau di belakangnya subhanallah. Salah. Imam karena grogi salah. Salahnya dia. Enggak ketemu salah. Dia merasa salah sunnah. Ganti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Subhanallah. Salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Subhanallah juga. Sampai Anas di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Subhanallah. Dengan surat nangis ayat Anas. Betul. Mau baca apa lagi? Semuanya salah. Waduha salah. Kuliah salah. Anas subhanallah itu ayatnya ada orang yang cerdas. Dia punya inisiatif nggak pakai subhanallah. Kamu di belakang yang ketiga nggak pakai subhanallah. Apa kata kamu? Alhamdulillahirabbil alamin. Dia zikir. Dia baru bukti. Sebab kesalahan imam belum baca Fatihah. Itu kamu pintar. Dia langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Sadar imamnya dia mau baca Fatihah. Ada yang tidak baca Fatihah itu selamakan sholatnya nggak sah. Rukun
Contoh,
terserah lo baca. Kita tidak takut, mau kita nggak ada apa-apa. Kita baca Al-Baqarah, kita baca An-Nisa, begitu kita lupa siapa yang mau jawab. Ya, jadi makanya usahain yang sekiranya ayat yang dibaca mampu bisa ingetin apa itu. Dan begitu, muttafaqun alaih.